Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Shadiq MPDI selaku dosen Manajemen Pendidikan Islam. Baik, perkenalkan, nama saya Rahma Ibnatul Fatihin dari PAI semester 8. Di sini saya akan menyampaikan terkait tentang komunikasi dalam organisasi untuk memenuhi tugas kuliah saya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang definisi komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari komunikator atau pengirim pesan kepada komunikan atau yang menerima pesan dengan tujuan tertentu. Dalam konteks ini, komunikasi melibatkan pertukaran informasi, ide, perasaan di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dengan adanya komunikasi ini kita bisa bertukar tentang informasi, ide atau gagasan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dan yang ada di dalam organisasi. Oke, apa sih pentingnya pentingnya komunikasi dalam organisasi itu? Komunikasi yang efektif itu untuk melangsungkan dan keberhasilan sebuah organisasi. Komunikasi yang baik itu dapat meningkatkan koordinasi kerjasama antara satu dan lainnya, produktivitas dan kepuasan kerja antar anggota organisasi. Jadi dengan adanya komunikasi itu tidak ada misunderstanding satu sama lain. Jadi kita mengerti tentang pendapat satu dan pendapat lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsinya 1. Informatif, 2. Persuasif, 3. Regulatif, yang keempat ada integratif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang informatif. Apa sih itu informatif? Fungsinya informatif itu menyediakan informasi yang dibutuhkan anggota organisasi untuk menjalankan tugas. Sedangkan persuasif itu mempengaruhi anggota organisasi untuk menerima ide atau tindakan tertentu. Sedangkan regulatif itu mengatur perilaku anggota organisasi melalui aturan dan kebijakan. Dan yang terakhir itu tentang fungsi komunikasi dalam organisasi adalah integratif, adalah untuk membangun hubungan yang baik dan rasa kebersamaan di antara anggota organisasi. Baik, di sini lanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis komunikasi dalam organisasi. Pertama itu komunikasi formal. Komunikasi formal itu terjadi mulai saluran resmi organisasi seperti pada rapat kerja atau membahas tentang laporan-laporan. Itu namanya komunikasi formal. Yang kedua, komunikasi informal. Komunikasi informal ini terjadi di luar saluran resmi, seperti obrolan santai di kantor atau media sosial seperti WhatsApp dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya komunikasi vertikal. Komunikasi ini terjadi di antara atasan dan bawahannya, baik ke atas maupun ke bawah. Jadi komunikasi ini terjadi ketika sebuah atasan atau bawahan itu sedang berkomunikasi. Selanjutnya komunikasi horizontal, itu terjadi antara anggota organisasi pada tingkatan yang sama. Yang selanjutnya komunikasi diagonal, itu terjadi antara anggota organisasi yang tidak memiliki hubungan langsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori komunikasi organisasi. Apa sih teori-teorinya? 1. Teori sistem. Teori sistem itu memandang organisasi itu sebagai sistem terbuka yang saling berhubungan dengan lingkungannya dan komunikasi merupakan bagian integral dari sistem tersebut. Selanjutnya, teori pertukaran sosial menjelaskan bagaimana individu dalam organisasi itu membangun hubungan berdasarkan pertukaran manfaat dan biaya komunikasi. Selanjutnya, teori jaringan itu teori ini memfokuskan pada bagian pola komunikasi dengan membentuk jaringan hubungan antara anggota organisasi. Selanjutnya,
teori kontingensi. Teori ini itu menekankan bahwa efektivitas komunikasi tergantung pada situasi dalam konteks organisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang pola komunikasi organisasi. Pertama, pola rantai, kedua pola bintang, ketiga pola lingkaran, keempat pola semua saluran. Di sini nih kita akan membahas tentang pola rantai dulu. Pola rantai itu informasi yang mengalir dari satu individu ke individu lainnya secara beruntun. Sedangkan pola bintang, suatu individu menerima dan menyebarkan informasi ke semua anggota. Jadi yang menerima satu orang dan dia akan menyebarkan informasi ini ke semua anggota organisasi. Setelah itu pola lingkaran. Informasi ini adalah informasi mengalir dalam lingkaran. Setiap individu itu menerima dan memberikan informasi. Jadi artinya itu setiap individu, maksudnya setiap satu orang itu dia menerima itu tuh mereka menerima sebuah informasi dan dia itu juga memberikan sebuah informasi, sama kayak timbal balik. Selanjutnya pola semua saluran. Ini artinya semua anggota organisasi dapat berkomunikasi secara bebas dengan siapa saja. Jadi ngobrol dengan siapa saja bisa. Terus habis itu kita akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan komunikasi. Pertama, hambatan struktural. Ini terkait dengan struktur organisasi yang rumit atau kurang jelas. Jadi struktur organisasinya itu kurang terperinci seperti itu. Yang kedua, hambatan psikologis. Ini berkaitan dengan persepsi, emosi, dan prasangka anggota organisasi. Jadi dalam hambatan ini biasanya tuh ada yang kurang setuju, maka dari situ timbullah emosi-emosi antara satu dengan lainnya. Yang kedua, hambatan bahasa. Hambatan bahasa ini terkait dengan perbedaan bahasa atau cara penyampaian pesan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Karena biasanya kan setiap orang itu memiliki gaya bahasa sendiri-sendiri. Biasanya tidak memahami dengan tata cara bahasanya setiap seseorang itu. Makanya dari situ bisa membuat kesalahpahaman. Selanjutnya, hambatan teknis terkait dengan pergunaan media komunikasi yang tidak dapat atau tidak berfungsi. Jadi biasanya hambatan ini itu itu biasanya terkait dengan media komunikasi. Contohnya ketika kita presentasi menggunakan sebuah proyektor dan lain sebagainya dan ternyata tidak berfungsi, maka itu termasuk hambatan teknis. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam organisasi itu dengan cara membangun budaya dan komunikasi terbuka. Dengan cara ini menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anggota organisasi untuk berbagi informasi dan ide. Jadi dengan cara ini kita itu bisa merangkul semuanya dan bisa berbagi satu sama lain dan kita saling menghargai satu sama lain agar kita nyaman untuk penyampaiannya. Selanjutnya, memiliki saluran komunikasi yang tepat. Jadi kita di sini memastikan pesan yang disampaikan itu melalui saluran yang tepat dengan konteks dan audiens. Jadi dalam penyampaian ini sangat tepat. Jadi audiens yang mendengarkan kita itu bisa paham dengan apa yang disampaikan. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Jadi untuk menghindari penggunaan istilah teknis atau jargon yang tidak dipahami semua orang, kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Ya, contohnya dengan sebuah organisasi ketika kita berkomunikasi di sebuah rapat apa lain sebagainya, kita menggunakan bahasa resmi bisa atau bahasa sehari-hari, tapi yang tidak menimbulkan sakit hati satu sama lain. Ya, contohnya langsung pakai bahasa Indonesia kayak gitu aja. Seperti itu. Selanjutnya menjadi pendengar yang aktif.
Jadi di sini dijelaskan memberikan perhatian penuh pada pesan yang disampaikan dan mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi. Jadi maksud dari menjadi pendengar yang aktif itu adalah ketika ada orang yang berbicara di depan, ketika kita harus saling menghargai. Ketika kita tidak paham, kita harus mengajukan pertanyaan. Kita jangan diam sendiri. Maka dari situ kita biar terlihat kalau kita itu mendengarkan apa yang disampaikan kepada narasumber. Selanjutnya memberikan umpan yang baik. Jadi maksud dari memberikan umpan yang baik ini adalah memberikan tanggapan terhadap pesan yang telah diterima untuk memastikan pemahaman yang sama. Jadi sama saja dengan menjadi hampir sama seperti menjadi pendengar yang aktif tadi. Jadi kita sebagai pendengar itu ketika ada narasumber yang menyampaikan sebuah sebuah permasalahan dan lain sebagainya, sebaiknya kita mendengarkan dengan baik dan kita memberikan umpan balik kepada narasumber tadi biar lebih jelas, seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi tentang komunikasi dalam organisasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.